di tahun, di masa ini, zaman ini sangat perlu dijelaskan di saat banyak fitnah akidah, yaitu sifat Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Laisa kamitsli syai'un aw al-mukhalafah li aw laisa lahu kufuwan ahad. Jadi Allah tidak sama dengan apapun dari makhluknya. Ini yang harus kita jelaskan di hari ini khususnya. Karena di sana ada kelompok namanya mujassimah atau musyabbihah. Mujassimah itu yang menjisimkan Allah. Jadi makanya sering membayangkan zat Allah digambarkan dalam pikirannya dulu, pemahamannya Allah jisim, sehingga ya perlu tempat pada akhirnya. Biarpun dia menafikan tempat, ya nggak bisa mengatakan jisim harus bertempat dong. Ini adalah masalah dialog akidah. Musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga dipangkas oleh Al-Quran, laisa kamitsli syai'. Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Kemudian ini rambu-rambu yang lain bahwasanya kita tidak akan bisa tahu tentang zat Allah. Sudah kita tidak akan tahu zat Allah yang sesungguhnya. Karena yang tahu hanya Allah. Dan Allah tidak bisa dilihat di dunia. Nanti di surga kita akan lihat Allah. Bagaimana kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya? Maka di saat ada orang membayangkan Allah, maka dia telah salah faham tentang sifat Allah. Belajar akidah, yaitu tadi pendidikan akidah mujassimah itu mengajarkan seperti itu. Bertangan, bermata, ini akhirnya muncul seperti bentuk. Karena kita semuanya tahu mata, tangan. Biarpun mau dijauhkan, akan tetap saja hadir keyakinan seperti itu. Maka akidah kita ahli sunnati wal jamaati, Asy'ariyati mengatakan bahasanya, sudahlah, serahkan kepada Allah, jangan dibahas. Kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan tangan Allah dan mata Allah, maka jangan dibahas, selesai. Kita menganggap ini ada dalam Al-Quran, ayat ini, akan tapi sudah, maknanya serahkan pada Allah, namanya tafwid. Kalau harus dijelaskan, namanya ta'wil. Ditakwili, tangan Allah, kuasa Allah, bukan suatu yang salah, karena kita bukan menafikan ayat itu. Jangan menafikan yad, akan tapi jangan dimaknai seperti pemahaman akal kita tentang yad, tentang tangan. Ini pembahasan yang terpenting hari ini, tahun ini, zaman ini, karena banyak muncul di sana adalah mujassimah dan musyabbihat. Nah, ada orang punya pengalaman tontonan. Ini bahaya sekali. Tontonan yang kadang itu terbawa kepada pemahaman akidah. Jadi bayang-bayang Anda ini, kami tidak menduga Anda membayangkan. Kalau membayangkan jelas salah. Membayangkan Tuhan bisa salah. Gimana kita membayangkan? Berarti kalau kita membayangkan, berarti ada sesuatu yang masuk di otak kita yang salah. Sebab akal kita terbatas. Akal kita tidak akan bisa membayangkan kecuali sesuatu yang sudah pernah dirasakan, dilihat oleh mata atau telinga, didengar telinga. Dengan gambaran. Nggak bisa Anda membayangkan sesuatu yang tidak pernah Anda lihat. Mustahil. Nah, ini biasanya karena pernah nonton tonton yang salah. Sehingga menggambarkan Tuhan seperti itu. Pernah nonton film ada dewa-dewi. Mungkin pernah dulu ada film yang masyhur misalnya apa? Bharatayuda, Ramayana misalnya, kan ada keyakinan agama Hindu. Kita tidak urusan dengan agama. Mereka ada dewa. Nah, kayaknya kebayang, jangan ya. Kebawa kepada keyakinan semacam itu. Nah, ini sebetulnya karena sudah ada di otaknya pemahaman tentang sebuah akidah yang tidak sesuai dengan akidah kita. Maka di saat menyebut nama Allah kebayang. Yaitu, ini salah. Makanya yang pernah berurusan dengan akidah lain itu lebih susah memangkasnya. Karena ada akidah itu diyakini. Atau pernah kita dengar, makanya dengar film-film atau cerita semacam itu juga harus waspada kita. Jangan-jangan diam-diam menancap dia. Wah, akhirnya Tuhan seolah-olah, lagi setelah itu Mbak ketemu dengan orang mujassimah, duduk di atas kursi, persis kayak di film itu. Oh, sudah, mujassimah. Nah, kalau Anda membayangkan jelas salah. Tapi mungkin ini bagian yang kedua, terbayang-bayang. Karena pengalaman otak Anda membaca, mendengar tentang akidah-akidah atau apapun. Lalu terbayang di benak Anda. Kalau Anda membayangkan salah, Anda jangan membayangkan. Karena apa yang Anda lakukan salah dan Anda tidak akan sampai. Tapi kalau terbayang, maka sederhana. Wallahu laisa kadzalik.
saja langsung. Allah enggak kayak gitu. Bahkan bayangkan semua yang Anda bisa bayangkan di semesta ini. Apa yang bisa Anda, yang paling agung, paling besar, paling menyeramkan, paling mengagungkan, paling bayangkan di otakmu semuanya, di pikirmu. Setelah itu tepis, Allah tidak seperti itu. Selesai. Hadirkan orang paling perkasa, paling kuat. Setelah itu Allah tidak seperti itu. Bayangkan seorang raja duduk dan dia mengaku Tuhan Fir'aun. Allah tidak seperti itu. Terus semua cari lacak di semesta ini yang bisa Anda lacak. Dengan pikiran dan mata Anda. Semuanya setelah itu katakan, laisa kami, Allah tidak semacam itu. Tapi kalau Anda mencari-cari, Anda salah. Anda jangan cari. Kalau tiba terlintas di bayangan Anda, langsung saja iman Anda kuat. Enggak, Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian tambah belajar kepada guru-guru akidah yang benar, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Paling aman nanti Anda daripada bayang-bayang. Tapi kalau Anda ikut mujassimah musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya ini langsung masuk di sini. Anda tidak bisa menghilangkan. Anda belajar dari akidah yang mengatakan Allah duduk di atas langit, di atas arsy dan sebagainya, lu langsung balik lagi pikiran-pikiran rusak Anda. Maka ingat, akidah yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati al-maturidiyati, khususnya di dalam masalah ayat-ayat yang ada hubungannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.